Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Baik, di pertemuan perdana kita hari ini di kelas kimia bersama Umi, yaitu Umi Suri, kita akan membahas bab pertama di kelas 10. Namun sebelumnya Umi ingin memperkenalkan jargon kita selama pembelajaran kimia, yaitu chemistry is easy, insya Allah. Nah, di bab pertama kita akan membahas mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subpokok bahasan yang pertama, yaitu perkembangan teori atom. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui perspektif Al-Quran terhadap struktur atom. Yang kedua, mengetahui 5 model atom. Yang ketiga, mengetahui partikel penyusun atom. Kita akan membahas satu persatu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengetahui perspektif Al-Quran terhadap struktur atom. Apa itu perspektif? Ada yang tahu? Ya, perspektif adalah pandangan. Kita ingin melihat bagaimana Al-Quran memandang atau berbicara mengenai atom. Demokritus menyatakan bahwa materi disusun oleh bagian yang sangat kecil, yaitu partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, di mana Demokritus mengatakannya sebagai atom. Namun sebelum itu Allah sudah mencantumkan istilah atom dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam bahasa Arab, kata zarrah diartikan secara umum sebagai atom. Dari kedua ayat ini, kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya atom memiliki berat atau massa dan juga memiliki besaran. Di Quran surah An-Nisa ayat ke-40, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Di sini Allah menyebutkan kembali istilah zarrah. Nah, dari kedua ayat tadi, Al-Zalzalah dan An-Nisa, selain kita mengetahui istilah atom yang terdapat dalam Al-Quran, ini juga memotivasi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berbuat kebajikan walaupun nilainya sangat kecil di mata manusia. Tapi ingat, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Selanjutnya kita akan membahas 5 model atom. Adapun bentuk-bentuk atom yang disampaikan para ahli merupakan perkiraan gambaran atom yang disebut dengan model atom. Setelah Demokritus, dilanjutkan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Kita akan bahas satu persatu bagaimana model atom menurut para ahli. Model atom yang pertama yaitu model atom Dalton, digagas oleh John Dalton atau yang biasa disebut dengan Dalton. Nah, menurut Dalton, atom itu merupakan suatu materi yang disusun oleh partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contoh, ketika kita mengambil kertas dan kita mengguntingnya, kemudian kita gunting menjadi bagian terkecil, dan bagian terkecil yang sudah tidak bisa kita gunting lagi, itulah yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom dari suatu unsur adalah identik, yaitu memiliki massa dan sifat yang sama.
Artinya, atom dari suatu unsur hidrogen dengan atom unsur hidrogen yang lain maka akan memiliki sifat yang sama. Namun sebaliknya, atom hidrogen akan memiliki sifat yang berbeda dengan atom oksigen. Yang ketiga, atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Artinya, ketika atom unsur hidrogen dibagi, maka yang terbentuk adalah hidrogen, bukan atom unsur lain. Contoh, ketika tadi kertas kita gunting menjadi partikel terkecil, maka bagian terkecilnya tetaplah sebuah kertas. Yang terakhir, atom-atom dari beberapa unsur dapat bergabung membentuk senyawa. Contoh, 2 atom hidrogen bersama dengan 1 atom oksigen akan menghasilkan H2O. Model atom yang selanjutnya yaitu model atom Thomson. Pandangan Dalton mengenai atom tumbang setelah adanya penemuan elektron oleh Thomson. Thomson melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katode. Nah, dengan penemuan tersebut, Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bulat dengan muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom, yang dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Di sini digambar bisa kalian lihat bahwasanya elektron bermuatan negatif. Model atom Thomson juga dikenal dengan model roti kismis. Roti diibaratkan sebagai atom yang bermuatan positif. Kismis yang terdapat pada roti diibaratkan sebagai partikel atom, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Model atom yang selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Ulang, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron, yaitu ditandai dengan bulatan kecil berwarna biru yang mengelilingi inti atom, di mana di sini dijelaskan inti atom disebut dengan nukleus yang terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, massa atom terpusat pada inti atom. Sebagian besar volume atom adalah ruang hampa. Dikemukakan kembali bahwasanya atom bersifat netral. Model atom selanjutnya yaitu model atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, atom terdiri dari elektron-elektron yang bergerak mengitari inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit. Masih sama, yang di tengah ini disebut dengan inti. Kemudian elektron-elektron yang mengelilingi inti di setiap lapisan yang disebut dengan kulit. Adapun susunan elektron di setiap kulit ini memenuhi rumus tertentu, yaitu 2n pangkat 2. Bisa kita lihat di kulit pertama yang paling dekat dengan inti, jumlah elektron sebanyak 2. Sementara di kulit yang kedua, jumlah elektron berjumlah 8. Kulit ketiga, elektron berjumlah 18. Ini juga disebut dengan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr.
akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, Niels Bohr mengatakan bahwa dalam keadaan stasioner, elektron tidak menyerap ataupun memancarkan energi. Elektron dapat berpindah ke lintasan yang lebih luar dengan cara menyerap energi dan sebaliknya. Model atom yang selanjutnya yaitu model atom mekanika kuantum. Di sini digagas oleh 3 ilmuwan yaitu Louis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, gerakan elektron bersifat materi dan juga bersifat gelombang. Jadi, elektron menurut Louis de Broglie dipandang sebagai suatu materi dan juga memiliki gelombang. Selanjutnya, menurut Werner Heisenberg menyatakan bahwasanya elektron tidak mungkin bisa ditentukan posisinya secara pasti. Namun, yang bisa ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada suatu titik dengan jarak tertentu dari inti atom. Selanjutnya, menurut Erwin Schrödinger, bahwasanya tempat di mana kebolehjadian ditemukannya elektron itu disebut dengan orbital. Nah, dari 5 model atom yang sudah kita ketahui tadi, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan model atom dilatar belakangi oleh penemuan partikel penyusun atom oleh para ilmuwan. Nah, partikel apa saja sih yang menyusun atom? Kita bisa lihat dari bagian ini bahwasanya atom yang disebut sebagai partikel memiliki penyusunnya lagi, yaitu inti atom dan juga elektron, di mana inti atom terdiri dari proton dan juga neutron. Baik, alhamdulillah itulah pemaparan tadi mengenai perkembangan teori atom. Silakan Ananda pelajari lebih lanjut dari buku-buku teks yang lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua terkait model atom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.